Sifat jujur harus dimiliki oleh pemimpin. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Piro mana? Hilang piro mana? Hilang piro mana? Akan mana ya? Satu ayyakuna aliman. Hancur negara ini kalau dipimpin orang yang tidak berilmu. Paham ge? Paham ge? Pun wonten mawon. Nah, yang ketiga ayyakuna zahidan. Pemimpin harus tidak rakus, tidak tamak, tidak hubbud dunia. Coba lihat sejarah, Pemimpin yang zahid sukses. Pemimpin yang rakus berakhir dengan tragis. Maka kita harapkan Pak Anies dan Pak Muhaimin akan memberi contoh sebagai pemimpin yang zahid. Pak Profesor Dr. Anies Baswedan ini orang Cirebon. Kuningan, Cirebon. Bukan Jombang, bukan. Kakek beliau namanya Abdurrahman Baswedan. Beliau yang keliling ke negara Arab. Pertama ke Palestina. Waktu itu belum dijajah belum. Di sana penguasa namanya Said Amin Husni. Menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka. Amin Husni mengakui kemerdekaan itu. Kemudian ke Mesir. Dan kemudian ke Raja Faruk waktu itu. Mengakui kemerdekaan Indonesia. Walhasil kakeknya Pak Anies ini berjasa besar. Menyambungkan kemerdekaan Indonesia untuk negara-negara Timur Tengah. Maka Abdurrahman Baswedan menjadi pahlawan nasional kakeknya ini. Pahlawan nasional. Sifat jujur harus dimiliki oleh pemimpin. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Piro mana? Hilang piro mana? Hilang piro mana? Akan mana ya? Kehilangan sifat sidik pemimpin Indonesia ini. Maka kita harus cari yang sodik, yang jujur. Siap? Kata Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, syaratnya pemimpin presiden atau wakil presiden itu 1. Ayyakuna aliman berilmu. Kalau gak berilmu gimana mau memimpin Indonesia ya? Kalau gak berilmu gimana memimpin Indonesia? Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basra fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ojo milih orang yang tidak berilmu. Gamana. Ketua NU harus alim. Masa kok alim dipecat malah? Presiden harus yang alim, yang pintar, yang ya Gus Salam dipecat. Ya Allah. 1 ayyakuna aliman. Hancur negara ini kalau dipimpin orang yang tidak berilmu. Paham ge? Pun wonten mawon. Yang kedua, ayyakuna adilan. Siap menjalankan sila yang kelima. Pancasila itu sila yang 4 lumayan maju. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi maju sudah dibanding masa lalu. Tapi sila yang kelima apa itu? Keadilan sosial semakin merosot. Semakin orang nyuri kapas, orang nyuri semangka, orang nyuri kelopok dihukum. Yang korupsi triliunan tenang-tenang saja. Ngertos dengan sila yang kelima. Yang menguasai tambang 5 juta hektar, kebun 5 jutaan hektar, orang Jombang Zulkifli Madrais, Jumadi Solikin Jumadi Solikin Madrais semeter orang duit tanah. Ya Allah. Ini sila kelima yang sangat jauh panggang dari api. Nah, yang ketiga ayyakuna zahidan. Pemimpin harus tidak rakus, tidak tamak, tidak hubbud dunia. Coba lihat sejarah, Pemimpin yang zahid sukses. Pemimpin yang rakus berakhir dengan tragis. Sejarah silakan lihat. Maka kita harapkan Pak Anies dan Pak Muhaimin akan memberi
contoh sebagai pemimpin yang zahid. Secukupnya lah, secukupnya. Jangan berlebihan. Ya kita butuh mobil ya mobil lah. Kita butuh rumah, rumah. Gak usah berlebihan, rumah setiap kota punya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Di Singapura punya, di Australia punya. Berlebihan. Kita punya mobil, oke, tapi ngejar model berlebihan. Ngejar model baru, beli yang baru, yang lama buang. Berlebihan. Walhasil kita semua tahulah bagaimana cara mengambil yang sederhana, yang secukupnya. Yang keempat, ayyakuna syuja'an. Berani. La yakhafu laumata la'im. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Presiden, wakil presiden harus orang yang berani. Berani gak Pak Muhammad? Berani gak? Berani gak Pak Anies? Berani gak? Syarat presiden nomor 4 adalah harus berani. Berani gak? Berani menegakkan kebenaran. Berani memberantas korupsi. Berani menyatakan sikap yang benar. Walau kana murra, walaupun berat, pahit dan sulit. Syuja'an. Yang terakhir, ayyakuna salimal jismi wal aql. Harus sehat fisik dan mentalnya. Itu terakhir, syaratnya pemimpin harus sehat fisik dan mental. Saya bukan kampanye lu ya. Saya cuma membacakan kitab Al-Ahkamus Sultaniyah lil Imam Al-Mawardi. Enggak kampanye enggak. Saya bacakan saja ini. Enggak usah ada yang tersinggung, enggak usah. Nah, coba kita pikir, kita ngenangen sesuai dengan nurani kita, mari kita pilih presiden yang kita inginkan sesuai dengan kehendak hati kita masing-masing. Dan saya harapkan aparat polisi dan tentara netral. Katanya apa? Jurdil. Jujur dan adil lah. Ya tahu lagi ya. Saya harap dari presiden sampai RT harus netral. Kalau ingat kita betul-betul mencintai negara Indonesia ini, dan betul-betul demokrasi ke depan menjadi negara yang dihormati oleh seluruh masyarakat dunia. Kalau betul-betul kita berdemokrasi dengan jurdil, damai, aman dan tentram. Insya Allah. Allahumma ansurhum nasrun aziza wa yidhum ta'yidan qawiyya wa'azahum azzatan mukarramatan aziza. Mudah-mudahan diberi kemuliaan, diberi kehormatan, diberi kesuksesan. La sallama ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta hazna sahla sahil umurana wa umural muslimin. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.